hidup. Kerusakannya biasanya ketika sudah panas dia akan hidup. Ini tadi sudah saya hapus, kode kerusakan sudah saya hapus, artinya 0. Kita tunggu apakah kumat lagi. Sambil nunggu kita terangkan sebentar, dikit-dikit. O2 sensor, tegangan O2 sensor. Ketika dia terbaca mendekati 0 berarti dia miskin atau irit, sedang irit. Kalau dia berada dekat angka 1 berarti sedang boros. Nah, begitu juga AFR. Kalau AFR itu adalah cermin balik dari cermin daripada sensor O2 sensor ya, sensor oksigen, tapi dia perubahannya lebih pelan. Di bawah 14 dia boros, di atas 14,7 dia irit, sedang irit. Jangan lupa kata sedang ya, karena kalau barang bergerak itu kadang irit kadang boros ya. Sambil kita nunggu tekanan udara masuk perubahannya. Oke, tekanan udara masuk ini standarnya kalau kompresi rapat, semua rapat itu ada di angka 35 sampai 50 ya, sampai 45. 50 itu sudah mulai ada kebocoran. Sudut bukaan gas adalah cermin dari tegangan bukaan gas. Kalau nutup berarti 0 degree, 0 derajat. Jumlah kerusakan 0, durasi semprotan BBM 1,5 sampai 2. Waktu pengapian 10 degree berarti 10 derajat BTDC. Kontrol putaran langsam sekarang berada di 35. Tadi waktu hidup pertama ada di 40. Ini artinya ISC sedang dalam keadaan kotor ya. Sedang dalam keadaan kotor. Karena sudah 1 menit lebih ya, sudah 1 menit lebih tidak berubah, dan katanya baru sekali ini terjadi. Nanti kita lihat sambil buka sambil servis ya. Kondisi ISC kita lihat ya sebagai pembersihan, sama tekanan udara masuknya ini kita lihat soket IAP-nya apa dalam kondisi kotor. Kalau dalam kondisi kotor berarti dia harus dirapatkan lagi, atau dalam kondisi akan terlepas biasanya goyang-goyang. Kita lihat nanti kalau kita tarik kabelnya goyang berarti tersangkanya di situ. Tuh ini, nah kumat ini, sama lihat sekarang dia mantek di 90 derajat. Nah ini berarti tandanya dia minta ganti. Tekanan udara masuk, sama lihat ya, dia sudah tidak bergerak. Ganti pak. Ya, ini tekanan udara masuk wis manteng nih. Nah, sama dulu tekanan udara masuk wis manteng. Ini kan tadi datang nyala ya, datang nyala, tak hapus. Saya mau lihat jejaknya ya. Udah, tak hapus, saya mau lihat jejaknya. Biasa nih tak tanyai orangnya sering nggak ngono. Sing kasus, beberapa kasus itu wis ping pindho mas, wis ping pisan mas. Nah, kayak sampean tergolong 1 kali ya. Lah
kejadiannya itu mesti kalau dingin enak ya, maksudnya kalau dingin gak nyala, orang nyala lampu nih. Tapi kok begitu sampean pakai panas langsung nyala. Nyala mergo apa? IAP-nya gak bergerak lah iki lho. Nah, tekanan udara masuk. Pertama nyala wis nyala. Oh, nyala. Biasanya gak nyala biasanya. Habis kayak ngono mari diresat sembuh. Engko panas diluk kumat maneh. Iki tekanan udara masuk gak bergerak. Nanti tak lihatkan videonya sampean waktu masih bergerak tadi. Seharusnya ini bergerak di ring antara 35 sampai 55 sampai 50 ya. Iki bergerak kudune. Nah nek ngene iki playune barang yo gak patek enak. Mesti gak patek enak, Mas. Mesti gak patek enak. Masalahnya tekanan udara masuk itu adalah cermin kebutuhan real. Cermin kebutuhan real dari kondisi motornya sampean. Lah lek gak bergerak dekne mana roh. Kebutuhannya kan berarti pancet, Mas. Nggih. Kebutuhannya kan berarti pancet iki lek gak bergerak. Harusnya bergerak. Ganti sekitar 200 lebih berapa? Barang itu. Wes. Udah. Clear ya. Oke. Buka mau? Ya wes sama niki. Ya. Oke. Sekarang kita buka. Nah, ngono ae. Gak. Ya sama niku aku tak iki. Gua ngenteni iki. Tak buka tak skip ya, Mas ya. Tak skip. Nanti kita lihat perubahannya setelah kita ganti spare part baru. Ini nomor piro iki? Ya, nomor sakmen. Pokoknya yang lubang, yo. Sing ada lubangnya. Ini belum tak buka loh ya lur ya. Saya belum mencabut apa nih sokete. Nanti kita nyampe di luar kita cabut. Tapi kalau menurut data sih apa ya? Kalau menurut data ya switch sensornya error. Ya, bukan kabelnya kalau menurut data. Kalau kabelnya itu biasanya ini ditarik begini ya. Coba ini. Ini ditarik begini lepas. Nah, ini enggak lepas. Kabel sensornya enggak lepas biasanya. Nah, ini kan kabel sensor ya Mas. Ini kalau ditarik gini lepas itu. Oh, sorry yang ini. Biasanya itu gandengannya ada. Gandengannya itu TPS dan lain sebagainya. Kalau ini tadi kan murni IAP. Perjalanannya kalau masih dingin dia normal. Kalau udah panas dia nggak mau bergerak. Lu terus apa efeknya Mas ya? Lek dibiarkan terus itu max ini akan konslet mungkin ya, semua serba mungkin akan konslet dan berakibat aduh loh, ini jangan sampai lepas. Ini ada karetnya kecil ya. Oh, ini jangan ada karetnya kecil ya. Nah, jangan sampai lepas. Oh, ini belum bukaan ya, masih utuh, belum bukaan dan tidak bisa dilepas. Berarti ini bukan soketnya yang bermasalah, tapi memang itunya yang bermasalah, IAP-nya. Sebentar, saya amankan dulu. Nah, nanti saya terangkan dikit. Ternyata masih sulit untuk dibongkar. Aduh, nggak bisa. Begini kawan ya. Saya nerangkan pakai gunting aja. Ini adalah lubang IAP ya. Intake air pressure. Dia membaca tekanan, dia membaca kevakuman. Semakin dihisap, semakin mengecil tekanan kevakumannya. Kalau tekanan kevakuman standarnya itu belum ada tekanan, belum ada hisapan, itu adalah 100 kPa. Seperti tekanan udara yang ada di sekeliling kita ya, 100 kPa.
tapi ketika dia dihisap dia menurun. Nah, standarnya kalau motor begini berapa? Motor Myoji dan lain sebagainya begini sekitar 35 sampai 50. Semakin kecil berarti semakin besar hisapannya atau kevakumannya semakin gede. Tanda-tanda kemerosotan atau kebocoran itu bisa dilihat dari nilai IAP yang sudah naik, biasanya ada di 60, berarti itu sudah mulai bocor. Ya, bisa bocor ring shakernya, bisa bocor apa ya? Klepnya, inteknya dan lain sebagainya lah. Jenengan mekanik yang cari sendiri. Ini adalah IAT. Intek air temperatur, dia membaca kondisi suhu. Nah, yang ada di sekitar, yang ada di dalam manifold isinya NTC ya. Isinya NTC, negatif temperature coefficient. Lah, ini adalah bidang daripada hall sensor punya TPS. Sekali lagi, ini adalah hall sensor isinya ya. Ada keren, ada kurung magnet ya, magnet yang ngurung di sini ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini kurung magnetnya ya, utara ke selatan ya. Nanti kalau digas dia mengeluarkan voltase yang gede. Manakala tidak ada magnet di sini, maka yang dikeluarkan adalah nilai tengah 2,5. Nah, oke, saya cabut dan saya mencabut belum bisa. Nah, saya mencabutnya sampai pakai gunting. Nah, alhamdulillah. Kita taruh di sini. Nah, saya sudah siapkan. Ini di belakang saya tadi. Saya pakai auto ya. Saya pakai auto. Kenapa saya pakai auto? Nah, beberapa kali saya pakai ini sudutnya adalah 0. Ya. Kalau saya pakai yang murah memang ada di bawah 100-an, tapi sudutnya gak 0 mas loh. Dari sudutnya gak 0 bagaimana? Yo informasi yang disampaikan itu palsu, kurang. Jadi motor stasionernya itu tidak bisa enak mas ya. Ini sudah ada karetnya. Kalau karet ini kayaknya tidak ada tadi, kita pakai yang lama. Karet IAT pakai lama. Kalau karet IAP sudah ada. Nah, beda kalau kita pakai yang lain, pakai merek yang lain lah mas. Ya pokoknya merek yang lain. Itu kalau kita pakai merek lain, itu biasanya sudutnya ada di 31, 32. Oke, pastikan ini klik mas ya. Ini pastikan klik agak kenceng ya. Agak kenceng, ya agak harus kenceng. Pastikan ini klik. Kalau nggak klik nanti coplok. Nah, kalau coplok nanti ada DTC 3. Di DTC IAT, DTC TPS dan DTC IAP. Biasanya begitu. Oke, kita masukkan pada lubangnya. Ya. Ya, oke. Mungkin agak gelap kawan ya. Terus dari aduh ora apa-apa rada aduh sampean aku tak pasang iki nih. Pasang iki nih. Habis ini kita uji coba. Pokoknya nanti kalau selama kisaran 3 menit dia nggak keluar DTC ya sudah bener. Tapi ya wis apa loh mas saja nih. Saya itu udah 5 kali kalau nggak salah kena kasus begini itu. Jadi saya hampir hafal koyoke kok ya apa ya di muga garapane ya gini-gini ae mas saya tuh. Ya, garapane wong desa mas ya. Jadi ketemu kasus begini-begini. Kita pasang. Kalau pakai TPS yang murah kalau pakai Max yang murah itu bisa mas ya kali ini ya. Nanti kita kasih akalan ya biar sampean punya Max di rumah itu tidak nganggur. Kadang juga ada pasien yang dengan kondisi dana terbatas. Scanner itu mang lho.
Kita pakai ini sebagai satu daya. Iki orang bayar sponsor nang aku melu wae. Orang ngongkon review melu wae kok enak ya. Enake diku ae. Di sensor. Nah, oke. Oke, kita pakai kabel data. Oke. Satu daya. Iya, jangan pakai kabel kayak saya, berbahaya. Ini nggak ada sekeringi. Nek nggak ada sekeringi bisa jebol kalau terbalik ya scanner Anda. Ojo melu aku bakul scanner. Oke. Nanti bungkusnya tadi. Skip. Tinggal skip ya. Enggak ya? Enggak. Oke. Saya tak nah terbalik ternyata videonya. Nyekel HP. Oh ya enggak. Terus dibalik. Oke. Kita hidupkan scanner Yamaha. Oke. Pakai auto engine. Oke. Kita pakai mode diagnosa dulu. Nah, kita lihat TPS-nya. Ini pakai TPS baru lah, bagus kan? Sudutnya pada posisi nutup, nyaman lihat ada di 15. Kalau kita pakai TPS yang Yamahanan itu, kita biasanya dapatnya 30. Nah, 30 itu sudah ada di luar ring 14 sampai 20 derajat ya. Biasanya itu nah, efeknya adalah stasionernya akan ada dul gitu. Terlalu tinggi. Karena TPS terlalu tinggi maka debit yang dikeluarkan terlalu gede dan akhirnya terbaca boros. Oke, ini kita lihat, coba kita buka. Pada posisi penuh ya, ada di 106. Padahal full open itu 97 sampai 107. Berarti ini masuk kategori sempurna TPS-nya. Oke, sekarang kita escape langsung saja. Kita masuk ke menu standar ya. Mohon tunggu sebentar, kita hidupkan. Oke. Connect. Saya engkol. Nah, kita masuk halaman kedua. Tekanan udara masuk, sama lihat itu 44, 43 lah, sempurna kan? Ini kita tunggu sampai 3 menitan ya. Kalau enggak beres, nanti akan keluar DTC. Maka dia akan keluar DTC. Sambil menunggu apakah ada DTC atau tidak. Oh ini ya, kontrol putaran langsam belum saya bersihkan. Ya, ISC masih buluk ya. ISC masih belum saya apa-apakan. Ini baru mengganti IAP dulu, baru mengganti sensor max ya. RPM di 1500 dia sampai 1600, dia bisa sampai situ. Temperatur mesin 57. Diagnosa kerusakan 0, tidak ada. Temperatur udara masuk IAT ya 37 derajat. Barometer 101 kPa, itu berarti tekanan udara di sekitar kita. Tegangan baterai naik turun ada di 13-14 watt normal ya. Halaman kedua
sekilas tentang ISC Mas ya. ISC ini bergerak mengejar Mas ya, mengejar di RPM 1500-an pada AFR 14,7. Jadi dia selalu bergerak ya. ISC ini selalu dikondisikan ya. Selalu dikondisikan naik turun sebentar sedikit ya. Sekilas kesetimbangan campuran 8,4 8,7. Ini ada indikasi bahwa injektor itu sudah mulai kotor ya. Kalau saya biasanya tak patok di bawah 5. Di bawah 5 dia. Di min 5 sampai plus 5. Itu saya anggap normal. Kalau di atas 5, kalau Miyuji ini saya anggap sudah kotor. Dan itu perlu dibersihkan. Oke, sesi pembersihannya tidak saya masukkan dalam video ini karena memang video ini terfokus hanya untuk tekanan udara masuk. Ya. Masih clear sambil nunggu-nunggu. Jadi kasus semacam ini ya sudah sering terjadi ya. Ya memang barang satu ini mahal, tapi tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah tentang nyendat-nyendat dan ngempos dan lain sebagainya. Ya. Makanya mungkin Pak Honda memilih sensor tipe kaki 3 itu dia berpikir lebih murah ya, pembuatannya lebih gampang, lebih murah gitu, tapi berkah buat kita, tapi banyak masalah ya, banyak masalah. Wis sampean deleki nek ana penyakit ngempos itu juarang, yang punya penyakit ngempos itu karena motor yang begini, yang pakai begini jarang. Ya wes hampir gak ada lah. Tapi kalau motor dengan TPS kaki 3 ya, TPS kaki 3 sing kayak Beat Vario ini penyakitnya ngempos ae. Kenapa? Karena kebutuhan real itu tidak terbaca. Ya, mereka memakai kebutuhan tafsiran atau bisa dibilang kebutuhan imajiner. Kebutuhan kebiasaan altitude, kebutuhan altitude pakai tafsiran, aku lek ngaran begitu ya. Nah beda kalau sama ini real. Kalau pakai IAP itu real, jadi gak ono jeneng ngempos itu ya. Wes sak menit mang ya, wes 2 menit Mas yo iki ya. Wes 2 menit ya. Luweh ya. Nah, wes 2 menit, kita lihat 1 menit lagi. Kalau dilihat ini, masih bagus. Tetapi saya pewedo Mas, penyakit ini bau bagus ya. Penyakit begini mau apa lah aku. Iki anu Mas yo. Injektore wis rada kotor, njaluk dicuci karo ISC niki wis mulai ujunge wis mulai anu. Diservis pisan ya? Oh, siap. Sak apike jare bose sak apike. Ya. Mumpung pagi, masih pagi bisa ngonten. Delok engkas wis ra iso hari Jumat ya. Yang penting dadi konten, dadi ilmu. Saya bisa memberikan kontribusi ke teman-teman, bisa menyumbang, gak iso nyumbang duit, nyumbang ilmu ya. Jadi sorry, hampir jatuh saya nabrak ini. Jadi begini, IAP itu ya pokoknya kerjanya itu membaca tekanan kevakuman daripada manifold. Lah ketekanan kevakuman manifold itu adalah kebutuhan real ya, kebutuhan real. Ono ngempos, ono piye, ono apa, ono gembos iku lah, itu terdeteksi di situ. Ya, kebocoran apa itu terdeteksi di situ. Jadi kolaborasi antara IAP, IAT sama TPS itu adalah hampir
adalah cermin kebutuhan real. Wis meh gak ngarah keliru, mau gak ada O2 sensor gitu loh. Gak ngarah keliru gitu loh. Oh, ada O2 sensor malah lebih sempurna. Oke, demikian tadi bahwa model kerusakannya IAP adalah waktu dingin masih bagus, ketika sudah menyala, mesin menyala sudah 10 menit, sudah 3 menit atau 3 menitan pengadasi. Sudah 3 menitan dia akan mendelik ya, seperti ISC. Nih ISC juga kan mendelik, tapi ISC itu biasanya waktu kita jalan ngebrik, saat ngebrik itu lampunya mendelik, itu biasanya ISC atau tutup busi. Maksudnya keterangannya ISC tapi tutup busi. Kalau ini enggak ya. Ini sesudah hidup kira-kira anget 3 menit keluar DTC-nya. Oke, ada pelanggan kita sudahi dan kita akhiri. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.